Hari ini kita ke rumahnya kakak untuk main-main, tetapi kebetulan ada Zoom dengan teman-teman yang ada di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Para dosen dan teknik akan mengikuti. Ayo di sana supaya kita segera Zoom karena sudah mulai acara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Om. Pripun Bude, kabaripun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu gimana? Alhamdulillah sehat. Semoga tidak ada masalah meskipun dalam suasana pandemi. Insya Allah aman. Jadi kalau Bude sudah aman, maka kita ke ruangan juga aman. Bude, ini kita akan ada Zoom. Jadi kita datang ada Zoom. Mohon izin untuk memakai tempat ya. Oke, monggo silakan langsung. Alhamdulillah Kita diperbolehkan. pakai. Nah, ini langsung laptopnya disiapkan, kita pakai. Nah, pas acara dimulai. Baik, Bapak Ibu, marilah kita awali acara pada pagi yang berbahagia ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sapa dulu Pak Dr. Agus, apa kabar? Alhamdulillah Bersama baik. kami. Assalamualaikum Budian. Baik, Dr. Agus, kami persilahkan bisa memberikan materi semakin produktif di masa pandemi tentunya secara Islam. Silakan dokter. Baik, terima kasih Budian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersilaturahmi dengan keluarga besar Umsida. Terima kasih Pak Muad, Budian, dan seluruh keluarga besar Umsida, baik dosen, teknik, dan seluruhnya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, sebuah penghormatan kepada saya untuk berdiskusi, sharing terkait dengan berbagai hal pada masa pandemi ini. Mungkin host bisa menampilkan terkait dengan PPT saya. Semakin aktif, semakin kreatif di masa pandemi. Sa'illah liya'budun. Ini adalah aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka menghamba diri atau beribadah kepada Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, saya membuka dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita perlu menyadari bahwa posisi kita adalah sebagai makhluk yang tidak ada lain apa yang kita hadirkan, laksanakan di dunia ini. Kalau berbicara di kampus Umsida, begitu juga di keluarga kita, bahkan ketika kita bermasyarakat, tidak ada lain untuk liya'budun, untuk beribadah. Intinya sebetulnya esensi dari hidup ini adalah ibadah. Kalau kita menerjemahkan hidup itu adalah ibadah, maka semuanya menjadi nikmat. Tetapi kalau Bapak Ibu merasa misalkan hadir di Zoom ini hadir karena bukan ibadah, tapi karena diperintah oleh atasan, itu pasti akan menjadi penyakit. Bahkan apa yang didapat hari ini tidak ada satupun yang masuk ke cukup hanya lewat telinga kanan ke kiri, tetapi tidak masuk kepada akal pikiran ataupun bahkan terkait dengan refleksi Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil masyriqi wal maghribi wa inna ma tuwallu fatama wajhullah innallaha wasi'un alim. Intinya bahwa dimanapun kita berada, meskipun ayat ini adalah
terkait dengan ibadah mahdhah, tetapi saya bawa kepada ibadah ghairu mahdhah, bahwa dimanapun kita berada, kalau kita sholat itu bisa menghadap Allah dimanapun tempatnya. Tetapi ketika kita hubungkan illa liya'budun tadi, maka posisi kita sebagai hamba yang selalu beribadah itu juga bisa menampilkan ibadah kita di semua tempat. Ketika di kampus Umsida yang tercinta ini, apapun Bapak Ibu sebagai yang diberi amanah, mulai dari rektor sampai misalkan security, itu ketika dimaknai sebagai ibadah, maka fa'aina matwalu fatama wajhullah, maka di situ dalam prosesnya kita bertemu dengan Allah dan kita mendapatkan berbagai kemuliaan, kesenangan, faedah, nikmat, dan segalanya. Selanjutnya, dampak pandemi COVID-19. Ini selanjutnya sebagaimana yang saya katakan tadi. Pandemi COVID sebagaimana disampaikan oleh Pak Rektor tadi, semenjak bulan Maret, itu berefek besar terhadap kehidupan kita. Tempat ibadah ditutup, maksudnya tempat ibadah yang labelnya masjid, ataupun musola, ataupun tempat ibadah apapun. Sekolah kampus juga ditutup, bahkan banyak pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan sekolahan sekarang berpikir ulang untuk terkait dengan membangunnya apakah perlu dimaksimalkan dalam masa pandemi ini. Toh para mahasiswa itu belajar relatif dengan daring. Semuanya selanjutnya mempunyai penilaian. Tidak harus ke kampus, bisa menghadirkan proses pembelajaran yang luar biasa, menghadirkan siswa dan mahasiswa yang bisa outputnya bagus, dan yang lebih penting adalah dia atau sang perguruan tinggi, begitu juga tentunya Umsida di dalamnya, itu menjadi magnet yang besar bagi siswa untuk masuk di dalamnya. Begitu juga nanti outputnya bisa mendistribusikan sumber daya manusianya ke seluruhnya. PHK massal terjadi di mana-mana. Perguruan tinggi mempunyai tugas untuk menjawabnya. Intinya bahwa pandemi COVID-19 menghadirkan perubahan terkait dengan tata kelola kehidupan kita. Apa yang kemarin, misalkan dalam beribadah, luruskan shaf, luruskan barisan, rapatkan barisan, mohon maaf. Itu selanjutnya pada saat ini, hadis tersebut berbeda terjemahannya ketika ada pandemi, ada yang hal membahayakan, kemudian bahkan berjarak 1 meter ketika di masjid. Bahkan pada awal-awal, sholat Jumat pun tidak wajib. MUI ataupun Muhammadiyah memberikan fatwa terkait dengan yang di dalam Al-Quran dan Al-Hadis seharusnya wajib dilaksanakan. Melihat dari itu selanjutnya, berbicara efek dampak pandemi itu, selanjutnya sebagai dosen Universitas Negeri Surabaya, pertama perkuliahan daring, saya pikir para dosen di Umsida sama menjalankan tugas pengelola jurnal. Saya pikir sebagian para Umsida juga sama menjalankan tugas sebagai ketua pusat studi. Selanjutnya, ini adalah mungkin yang dikatakan aktif atau kreatif pada masa pandemi ini. Alhamdulillah, saya karena pandemi ini, awal-awal itu ya perkuliahan cukup sering tatap muka dengan mahasiswa.
Selanjutnya pada sekitar bulan Agustus kelihatannya dibuat konten YouTube deh, itu lebih baik. Akhirnya berpikir untuk membuat materi-materi perkuliahan dengan konten YouTube. Pada semester ini perkuliahannya adalah pengantar ilmu politik, sosiologi hukum, dan kajian kebijakan pendidikan. Itu selalu dihadirkan dengan konten YouTube dan mahasiswa sangat senang karena kalau 16 atau 14-15 pertemuan tatap muka mereka pasti bosan. Tetapi dengan konten YouTube maka mereka sangat senang. Alhamdulillah pada sekitar 3-4 bulan subscriber saya sudah 2.199 per hari ini. Intinya bahwa orang itu tidak hanya mahasiswa. Kalau hanya mahasiswa itu mungkin mahasiswa saya sekitar yang di prodi ya, itu sekitar 400-an. Tentunya yang lain adalah dari luar. Menyampaikan berbagai hal terkait dengan konten YouTube itu adalah menarik. Maksudnya bahwa kita bisa mengimprovisasi terkait dengan apa yang menjadi materi-materi kita semuanya. Bahkan kita bisa dikenal lebih lanjut. Per hari ini masih 170 video. Memang per bulan ini juga saya mempunyai target setiap hari upload 1 video. Sehingga nantinya ini adalah semacam sampingan tetapi bisa menghibur diri dan menghibur masyarakat, menghibur para penggemar terkait dengan materi-materi perkuliahan saya. Selanjutnya, next, terkait dengan pada masa pandemi ini juga, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah tidak meninggalkan sebagai tugas-tugas sebagai pengelola jurnal. Jurnal yang kami kelola selama 4 tahun, meskipun 3,5 tahun, itu bisa meraih Sinta 2. Meskipun saya yakin di Umsida ada beberapa pengelola jurnal yang luar biasa dan saya harus belajar dari teman-teman yang ada di Umsida. Tapi minimal pada proses pandemi ini tidak menghilangkan kreativitas kita untuk tetap konsisten mengelola jurnal. Bagaimanapun pengelolaan jurnal yang profesional akan selalu ditunggu oleh masyarakat, maksudnya dunia kampus, dunia mahasiswa, dan dunia para dosen. Selanjutnya, ini adalah efek positif Bapak Ibu yang kami hormati, karena kreativitas saya. Jadi sebetulnya pada kesempatan ini yang ingin saya tampilkan pada masa pandemi itu adalah semakin kreatif. Maksudnya bahwa semenjak 4 bulan kemarin menampilkan berbagai konten yang ada, konten-konten saya di YouTube. Efek positifnya adalah selanjutnya berbagai televisi, baik Kompas, Metro, JTV, TVRI, dan selanjutnya, itu selalu sering mengajak diskusi. Begitu juga berbagai radio, baik Suara Surabaya, El Sinta, RRI, dan selanjutnya, itu juga menjadikan narasumber. Bahkan di dalam pilkada kemarin, debat publik, ada 7 kabupaten kota yang memohon untuk menjadi panelis. Ini adalah karena kreativitas itu semuanya. Maka sebetulnya pada masa pandemi ini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa kreatif. Ketika kita memahami bahwa hidup ini adalah ibadah, maka
yang terjadi adalah ya akan lahir berbagai kreativitas-kreativitas yang publik selanjutnya meyakininya dan selanjutnya mengundangnya. Menjadi menarik ketika kita diberi kepercayaan tersebut. Taruhlah ketika saya tidak mempunyai konten YouTube secara serius begitu, ya memang beberapa televisi radio itu memang mengundang, tetapi tidak secepat atau sebanter ketika mempunyai konten YouTube. Teman-teman media, mereka selalu melihat berbagai perkembangan apa yang dihadirkan oleh konten. Sehingga apa yang saya tampilkan terkait dengan sosiologi politik, sosiologi hukum, sosiologi agama, dan kajian kebijakan pendidikan menjadi referensi bagi teman-teman media. Bahkan teman-teman media sering mencari isu itu adalah di konten yang saya tampilkan. Meskipun saya juga harus sering membaca media, intinya bahwa berbagai media yang ada, mereka atau dengan saya saling membackup terkait dengan mengembangkan perkembangan media. Jadi itulah kelebihan-kelebihan ketika kita aktif betul di konten. Bapak Ibu, saya yakin di ruangan ini, di ruangan Zoom ini juga banyak yang menampilkan di konten masing-masing. Tetapi saya belum yakin bahwa membawa dampak positif terhadap Bapak Ibu sendiri. Kalau Bapak Ibu pertama membuat konten itu karena terpaksa, kemungkinan besar hasilnya itu tidak bisa dinikmati oleh para pemirsa. Kalau Bapak Ibu membuat konten itu karena misalkan hanya ikut-ikutan, kemungkinan kontennya akan selalu berubah setiap harinya. Bahkan mungkin pemirsa akan bingung ini maunya dibawa kemana. Jadi kalau kita konsisten terkait dengan sebuah tema, maka tema-tema yang akan menjadi konten kita itu akan selalu ditunggu. Dan yang ketiga adalah ketika Bapak Ibu selalu update terkait dengan apa yang akan menjadi konten Bapak Ibu, maka setiap hari konten akan ditunggu oleh pemirsa. Sehingga ketika setiap hari membuat, tidak ada hal yang membingungkan, tetapi selalu ada ide-ide cerdas. Apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi betul. Walal akhiratu khairul laka. Jadi sebetulnya proses itu harus dinikmati. Yang penting adalah akhirnya nanti kita akan meraih memetik buahnya. Karena berbicara buah konten ini sebetulnya kalau 2, 3, 4 bulan secara serius, maka kita akan bisa memetiknya apapun konten Bapak Ibu. Meskipun Bapak Ibu juga tidak harus dengan YouTube, karena banyak platform yang memberi fasilitas. Jadi kalau kita main YouTube, itu sebetulnya Bapak Ibu, kita bisa menghadirkan apa yang ada di dalam ide-ide kita. Selanjutnya kita akan puas sesudah itu. Dan tidak sampai selesai di situ. Ketika itu memang menarik, selanjutnya Bapak Ibu, maksudnya konten Bapak Ibu akan dilihat oleh banyak orang. Dan akhirnya ketika 1000 subscriber sudah ada dan 4000 jam tayang sudah dicapai, maka iklan itu akan muncul. Kalau iklan itu muncul, maka Bapak Ibu
insya Allah akan mendapatkan tambahan penghasilan di samping Bapak Ibu sebagai dosen ataupun tendik di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Jadi terkadang ada beberapa orang yang berpikir, bagaimana ya kita untuk menambah penghasilan padahal ini suasana COVID. Apakah saya bisa menghasilkan? Pasti bisa dengan berbagai yang ada. Kalau saya contohkan di saya adalah dengan konten YouTube. Kalau saya konten YouTube, mengapa saya konten YouTube tidak IG ataupun TikTok ataupun lainnya? Sebetulnya yang lainnya itu juga bisa menghadirkan maksudnya penghasilan. Meskipun sebetulnya niatan utama kita tidak itu, kita harus meluruskan. Niatan utama kita pertama adalah hidup ini adalah ibadah. Itu yang perlu kita jadikan pedoman sehingga kita tidak akan pernah bosan untuk membuat konten. Ketika kita ngomong berdakwah, ya, kita berdakwah itu kan tidak harus di panggung-panggung podium di masjid ataupun di mimbar-mimbar itu. Tetapi dengan konten YouTube tidak harus juga dengan tema-tema yang misalkan di dalamnya ada ayat dan hadis. Karena banyak orang yang tidak langsung bisa memahami ayat dan hadis. Tetapi kalau kita misalkan menampilkan tema seperti yang saya tampilkan, sosiologi politik, tanpa menampilkan ayat dan hadis, tetapi di dalamnya diwarnai nilai-nilai Al-Quran dan nilai-nilai Al-Hadis, maka secara tidak langsung kita menjalankan dakwah. Baik kita sebagai kader Muhammadiyah atau kita sebagai orang Muslim secara umum yang kalau di dalam Al-Quran kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah para umat bil hikmah wal mau'izatil hasanah dengan berbagai kata-kata yang bijak dan berbagai contoh. Dengan konten YouTube ini, maka Bapak Ibu juga bisa memberikan contoh. Sekali lagi, tidak harus di dalam konten YouTube ini adalah ceramah. Bapak Ibu misalkan, kalau yang jurusannya ekonomi misalkan, membuat konten YouTube di dunia perdagangan yang islami, meskipun tidak harus dilabelin perdagangan islami, atau membuat konten terkait dengan jual beli di masa pandemi yang selalu kontinu, itu pasti akan selalu ditunggu karena banyak orang, bahasa anak muda, kepo gimana ya caranya berusaha berbisnis di masa pandemi yang tidak mahal, tidak sulit, dan selanjutnya bisa menghasilkan. Itu kan ketika Bapak Ibu bisa memberi contoh bil hikmati wal mau'izatil hasanah, itu secara tidak langsung mempraktekkan ayat dan hadis. Maka Bapak Ibu tidak harus berpidato di podium. Selanjutnya Bapak Ibu secara tidak langsung mengajar. Dan bagi mereka yang bukan muslim, secara tidak langsung akan mengikuti konten Bapak Ibu. Oh, ini bagus. Kemungkinan mereka disadarkan dengan konten tersebut. Itu terkait dengan hidup ini adalah ibadah tadi. Dan selanjutnya Bapak Ibu, sesudah kita membuat konten-konten itu dan kita menikmatinya dalam jangka panjang, kalau memang konten itu adalah dinikmati secara serius dan betul-betul bisa menghadirkan kenikmatan bagi para pemirsa, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dia akan berbuah. Bapak Ibu kalau melihat misalkan Atta Halilintar begitu, nah ini ada sudah Pak Dr. Sigit sudah menampilkan konten YouTube-nya. Saya yakin juga Bapak Ibu yang lain juga sudah mempunyai channel atau link YouTube-nya.
Kalau Bapak Ibu melihat misalkan Atta Halilintar begitu, maka dia tidak harus berebut menjadi calon bupati seperti Bupati Sidoarjo yang selanjutnya ditangkap KPK. Tetapi dia dengan menghadirkan tema-tema keseharian bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang dan penghasilannya miliaran, tidak hanya jutaan. Itu kan menarik. Padahal pada saat ini, Bapak Ibu, pada kemarin ada 270 daerah kabupaten kota yang berkontestasi untuk meraih kepemimpinan. Tetapi yang kita sayangkan adalah sesudah mereka terpilih, sebagian dari mereka harus ditangkap KPK. Bahkan para menteri kita yang kita hormati harus ada yang ditangkap KPK. Mengapa itu terjadi? Karena semangat untuk menjadi kepala daerah bukan karena ibadah, bukan karena ingin mengabdi. Meskipun di dalam proses debat publik kemarin, saya nanti kalau menjadi bupati atau menjadi gubernur akan mengabdi kepada masyarakat dengan bla 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 bla, tidak korupsi, anti korupsi. Tetapi faktanya selanjutnya mereka sebagian ditangkap oleh KPK. Tidak mungkin KPK menangkap seseorang kepala daerah ataupun menteri yang tidak ada indikasi terkait dengan tidak berkorupsi. Pasti ada indikasi awal bahwa mereka korupsi. Daripada kita berpusing untuk memperebutkan sesuatu yang tidak pasti, dan kalau pada proses pilkada atau pemilu itu kalau pengen menang dengan politik uang, ya lebih baik membuat konten YouTube seperti ini dengan nanti juga tidak kalah penghasilannya. Tetapi yang lebih penting bukan penghasilannya, kepuasan batin itu akan lebih terjawab. Bapak Ibu, kalau konten Bapak Ibu dilihat orang, itu kepuasannya melebihi daripada proses kita membuat. Jadi, sebagian mungkin akan terputus ketika membuat konten, ketika misalkan menemukan kendala, bahkan Pak Agus, saya kok sampai hari ini sudah sekian bulan kok belum mendapatkan 1000 subscriber ya? Kok belum mendapatkan 1000 jam tayang lah? Ya, apakah nanti bisa menghasilkan terkait dengan ya penghasilan dari YouTube? Itulah kalau kita hanya berpikir, maksudnya tujuan kita membuat konten itu hanya untuk mencari penghasilan. Bapak Ibu bisa stres, putus asa di tengah jalan sebelum mendapatkan hasil semuanya. Padahal selain penghasilan AdSense, maka kita juga sekali lagi, kalau Bapak Ibu melihat di efek positif dari konten YouTube saya ini, maka sangat menarik Bapak ketika Bapak Ibu diberi kepercayaan berbicara di televisi, di radio. Ya tentunya tidak semuanya berbayar. Sebagian berbayar profesional, sebagian ya sesama teman, tetapi itu menjadi kepuasan bagi kita bersama, bagi saya khususnya. Dan yang lebih penting adalah setiap gerakan kita, maksudnya saya, ketika misalkan ngomong di media, taruhlah di JTV begitu, pasti akan menjadi konten. Meskipun temanya adalah review. Kontennya adalah mungkin sekali lagi itu adalah review. Dari JTV atau dari Kompas, saya menampilkan hanya 1-3 menit. Taruhlah kita membuat konten itu adalah minimal 15 menit, yang 12 menit ataupun lainnya itu adalah review kita yang para pemirsa menunggu hasil review tersebut. Bapak Ibu juga, meskipun seperti Suara Surabaya,
itu adalah audio. Itu kalau Bapak Ibu bisa tampil di dalamnya dan didengarkan banyak orang, kepuasannya itu adalah selanjutnya teman-teman mengatakan, Pak, baru di Suara Surabaya ya? Itu kepuasan batin yang luar biasa. Yang lebih penting adalah dakwah kita itu kena. Jadi, meskipun kita tidak ngomong ayat di Suara Surabaya, ataupun El Sinta, atau RRI, ataupun lainnya, kita langsung mengena. Tanpa harus kita ngomong menampilkan ayat dan hadis. Apalagi selanjutnya yang profesional-profesional ketika debat publik atau menjadi narasumber-narasumber. Alhamdulillah sepertinya pada sesudah membuat konten itu, menjadi narasumber itu tidak pernah selesai. Dan setiap menjadi narasumber, tentunya temanya adalah tema sosiologi politik, sosiologi agama, dan sosiologi hukum, tema-tema saya, meskipun yang lebih mendominasi adalah sosiologi politik. Sesudah menjadi narasumber, selalu direview dan menjadi konten. Akhirnya, melihat dari itu semua bahwa antara kehidupan saya dengan konten itu selalu menyatu. Dan saya yakin Bapak Ibu tadi yang di ekonomi bisa. Yang di dunia misalkan makanan, itu lebih menarik lagi ketika menampilkan konten-konten di dunia makanan. Di dunia PAUD, itu juga lebih menarik lagi kalau bisa memberikan contoh bagaimanapun para guru-guru dan para wali santri, wali siswa PAUD itu pusing pada saat ini karena seharusnya mereka itu mengantarkan anaknya ke PAUD untuk semacam bertemu atau belajar di sekolahan secara konvensional, tidak bisa pada saat ini. Tetapi yang terjadi adalah anaknya akhirnya diberi YouTube untuk mainan. Seandainya Bapak Ibu menampilkan konten yang cocok untuk mereka, itu bagus. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ini semua sebetulnya hanya belajar berangkat dari ibadah, kesenangan. Kalau semua kita menikmati prosesnya, maka hasilnya akan bagus. Dan akhirnya nanti proses perkuliahan Bapak Ibu bagi yang dosen atau proses ibu-ibu sebagai tendik. Kok sebagai tendik bisa Pak? Iya, pekerjaan ibu-ibu yang Bapak Ibu yang ada di tendik, apalagi humas, itu selalu ditunggu oleh publik. Aktivitas rutin saja itu ditunggu oleh publik. Harus menarik tentunya. Kalau tidak bisa menarik, semua butuh proses. 1 kali sampai 1 bulan biasanya konten-kontennya belum menarik. Saya pun menurut saya konten saya belum menarik betul, tetapi selalu berusaha untuk setiap jam 12 siang atau jam 5 sore selalu upload konten. Selalu upload konten terbaru. Sehingga dengan cara seperti itu maka insya Allah hidup ini adalah ibadah, akan menjadi kenikmatan bagi kita dan secara tidak langsung menjadi penghasilan kita yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Selanjutnya, PPT-nya di next mungkin bisa. Jadi ini Bapak Ibu, terima kasih terkait dengan itu semuanya. Bapak Ibu kalau mempunyai tulisan-tulisan terkait dengan Society and Media, boleh submit ke jurnal kami yang sudah Sinta 2. Saya yakin di Umsida sudah banyak yang Sinta 2 dan yang lainnya. Yang pasti bahwa perspektif kami adalah Society and Media. Kemudian Bapak Ibu kalau berkenan juga subscribe ke Agus M. Fauzi Official kalau berkenan. Karena apa? Kalau Bapak Ibu subscribe, itu setiap hari akan mendapat notifikasi terkait dengan konten baru saya. Kalau konten itu biasa Bapak Ibu, tetapi minimal Bapak Ibu tahu apa ya temanya hari ini, dan selanjutnya bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu ketika membuat konten-konten lanjutan.
Sekali lagi, subscriber saya masih 2199. Semoga dengan hadirnya di Umsida ini bertambah banyak, dan nanti Bapak Ibu kita bisa saling membantu bagaimana kita beribadah atau menjalankan dakwah yang tidak harus di podium masjid atau di mimbar-mimbar. Dengan konten YouTube kita bisa menampilkan kreasi kita akan menyelesaikan perkuliahan kita dengan nyaman, senang, menyenangkan semuanya. Mahasiswa bisa mengulang-ulang terkait dengan perkuliahan kita. Dan yang lebih menarik lagi adalah ketika sudah ada iklannya, Bapak Ibu, iklannya insya Allah gajinya lebih besar daripada gaji yang ada di kampus kita bersama. Itu yang paling menarik. Tetapi semua berproses. Semoga ada manfaat, semoga bisa menjadi motivasi Bapak Ibu semuanya.